Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung daripada nikmat Allah, dari mulai ujung rambut hingga ujung daripada anggota tubuh kita, maka niscaya nikmat tersebut adalah tidak bisa kita menghitungnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, mudah-mudahan majelis ini adalah bagian daripada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam perkara ketakwaan dan bukan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Juga majelis ini merupakan bagian daripada talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban atas setiap orang yang mengaku beragama Islam. Juga majelis ini merupakan bagian daripada cara mudah untuk mendapatkan ridho Allah sehingga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya. Dan bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya pernah menulis bahwa ghanimatu majalis az-zikr al-jannah. Ghanimah, rampasan perang dari majelis ilmu yang akan didapat adalah surga. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dengan judul Fawaidu mustanbitatun min qissati Luqmanil Hakim. Ya. Mungkin dalam terjemahannya adalah memetik faidah dari kisah Luqman Al-Hakim. Silakan yang sudah dibagikan PDF-nya ya dibuka. Kita akan baca dari muqaddimah beliau. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi
wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Beliau memulai mukadimah, ya. Kemudian setelah mukadimah tersebut, amma ba'd, maka setelah mukadimah beliau mengatakan, fa innal wasaya, sungguh wasiat-wasiat al-waridata fi qissati Luqman tadammanat fawaida 'azimatan, yang terdapat dalam kisah Luqman Al-Hakim yang Allah Jalla wa'ala jelaskan dalam Al-Quran dan bahkan menjadi nama surat, yaitu Luqman. Di dalam kisah tersebut tadammanat fawaida 'azimatan, tercantum, ya, berbagai macam faidah yang besar. Wa taujihatin karimatan, dan arahan-arahan yang mulia. Walafatatin mubarakatan, dan perkara-perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan-keberkahan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan di dalam kisah Luqman. Panahjan sadidan fi da'wati ila Allah wa tarbiyatil abna wa tansyiatil ajyal. Dan juga dalam kisah tersebut terdapat wa nahjan sadidan fi da'wati ila Allah, jalan yang lurus di dalam berdakwah menuju Allah Jalla wa'ala. Wa tarbiyatil abna, dalam kisah tersebut juga terdapat pendidikan anak dan pembentukan, pencetakan kader-kader generasi yang senantiasa bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Wa fiha bayanun lil wasailin naji'ati wal asalibin naji'ati fi da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'limin nasil khaira. Dan di dalam kisah tersebut juga ada penjelasan-penjelasan bagaimana metode, bagaimana cara, uslub yang sukses, yang berhasil, yang bagus di dalam dakwah kepada Allah Jalla wa'ala, wa ta'limin nasil khaira, dan juga pendidikan kepada manusia dengan pendidikan yang baik. Walihada kana minal muakkidi alal murabbina wal abai wal muallimina ay ya'nu bihadhil wasaya. Oleh sebab itu maka sudah sepatutnya, sudah selayaknya, ya, bagi mereka yang berkecimpung di dalam pendidikan murabbin, juga kepada bapak-bapak, ya, sang ayah, yang mereka mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya dan juga kepada setiap dewan guru. Untuk apa? Ayyu'nu bihadhil wasaya, memperhatikan daripada wasiat-wasiat yang terkandung dalam kisah Luqman Al-Hakim yang Allah Jalla wa'ala jelaskan dalam Al-Quran. Wa ayyakifu indaha waqafatin wa waqafatin liya'khudhu minha an-najjah sadida wa tariqa rasyid fi da'wati wa ta'lim. Hendaknya luangkan waktu sejenak, kita perhatikan dari kisah ini agar kita liya'khudhu minha, kita akan mendapatkan an-nahjas sadid, metode yang lurus. Kemudian jalan yang benar di dalam berdakwah dan di dalam pendidikan. Idamatan ila ma fi hadhihi al-wasaya min al-uslubi al-karim lijalbil qulubi wa syaddil adhan. Dengan bersandarkan pada kisah wasiat Luqman Al-Hakim yang terdapat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala abadikan, maka di dalamnya terdapat cara-cara yang bijaksana dan bahkan
akan menarik perhatian hati dan pemikiran seseorang di dalam berdakwah. Dan bahkan watarghib, watarhib. Dalam kisah tersebut juga terdapat metode motivasi dan ancaman-ancaman. Wa husnil mau'izah, dan bagusnya nasihat-nasihat. Wa husnil dukhul 'alan nasi fi bayanil khairi lahum wa da'watihim ila dinillahi tabaraka wa ta'ala. Juga di dalamnya, dalam kisah tersebut, ya, terdapat bagusnya cara bagaimana menyampaikan kepada manusia, menjelaskan kepada manusia tentang dakwah agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-da'watu kama annaha ilmun yud'a ilaihi wa amalun yurshadu ilaihi fa innaha fil waqti nafsihi tahtaju ila hikmatin wa wasaila nafi'atin wa asaliba mu'atharatin hatta tadkhulu qulubin nas. Maka dakwah, ya, maka adapun dakwah adalah ilmu yang disampaikan atau amalan yang dalam bimbingan yang suatu waktu dia itu adalah membutuhkan, ya, membutuhkan situasi yang bermanfaat, ya. Terkadang kalau kita menyampaikan sesuatu itu adalah bisa diterima atau tidak, ya, sehingga membutuhkan waktu yang tepat, ya, dan bahkan membutuhkan sesuatu yang menjadikan seseorang itu ada efek jera di dalamnya, sehingga perkara tersebut masuklah ke dalam hati manusia. Wallahu jalla wa ala ata abaduhu Luqman, dan Allah jalla wa ala telah memberikan Luqman. Sini dijelaskan bahwa Luqman itu adalah wa huwa abdun salih wa laisa binabiyyin wa laisa fil Qur'anil Karim wala fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala annahu nabi. Bahwa Luqman adalah seorang hamba, ya, seorang hamba yang saleh, bukan seorang nabi. Ya, walaupun terjadi ikhtilaf, ya, hanya yang mengatakan seorang nabi adalah Ikrimah, ya. Ikrimah mengatakan beliau Luqman Al-Hakim adalah seorang nabi. Tetapi kesepakatan para ulama menjelaskan bahwa Luqman adalah seorang abadun salihun walaysa binabiyyin, ya. Beliau adalah seorang hamba yang saleh, ya, sehingga namanya Allah Jalla wa ala abadikan dalam Al-Qur'an yang Allah Ta'ala berikan hikmah kepadanya. Kemudian beliau melanjutkan bahwa Allah Ta'ala ata abadahu Luqman al-hikmata wa qadhafaha fi qalbihi, dan Allah tancapkan dalam hati Luqman tentang perkara hikmah. Wa ja'ala kalamahu wa wa'azahu wa ta'limahu wa irsyadahu hikmatan, dan Allah jadikan ucapan beliau Luqman, kemudian nasihat-nasihat beliau, kemudian pendidikan beliau, dan bahkan arahan-arahan beliau, ya, sebagai hikmah. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, wa hadza kulluhu yaqtadi minna husna, dan perkara ini semua, ya, menjadi bagian daripada kita, menjadi komitmen bagi kita dari kisah-kisah Luqman Al-Hakim, ya, akan menjadi komitmen bagi kita untuk husna tadabburin, ya, untuk memperbaiki, memperhatikan, ya, mentadaburi kisah ini, ya. Kemudian juga wa ta'akkulin, memperhatikannya, ya, memperhatikan, mempelajari, kemudian wa mudarasatin li hadhil wasaya allati nawwahallaha tabaraka wa ta'ala biha fi kitabil Qur'anil Karim. Nah, beliau menjelaskan bahwa sebaiknya kita jadikan komitmen dari kisah Luqman Al-Hakim ini, ya, sebagai tadabur, sebagai untuk kita pelajari, kita amati,
ya dalam wasiat-wasiat tersebut karena Allah telah memuliakan wasiat tersebut di dalam Al-Qur'an. Nah, wasiat tersebut adalah terdapat dalam surat Luqman ayat 12 hingga 19. Ya, saya akan bacakan qala Allah Ta'ala wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Nah, inilah ayat yang ke-12 hingga 19 ya. Kurang lebih 8 ayat yang akan menjadi pembahasan ya. Yang beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ya membawakan 8 ayat ini ya yang terkandung dalam surah Luqman yang di dalamnya ya terdapat faidah-faidah yang begitu besar. Ya. Kemudian beliau menjelaskan wal hadisu an hadhihi siyaqil mubarak sayakunu bisiradin jumlatin min al fawaidil mustanbit min hadhil ayatil karimat. Dari pembahasan yang berkah ini ya maka dapat melahirkan ya kalimat-kalimat yang berfaedah ya yang diambil dari ayat-ayat ini ya. Jadi ayat-ayat tadi ya ternyata di dalamnya terdapat ya pelajaran yang sangat bermanfaat. Kemudian beliau pun menjelaskan waqad ahsaitu ala ajalin ma yazidu ala 50 faidah ya. Dan sungguh saya menghitungnya kurang lebih terdapat 50 faidah. Masya Allah. Ya, dari 8 ayat yang Allah Ta'ala firmankan, ya, kalau tidak salah, ya, itu 1 halaman. Ya, kalau kita buka Al-Quran, kalau tidak salah 8 ayat itu adalah 1 halaman dan di halaman 412. Ya, 412. Kalau kita lihat Quran yang pojok ya, itu adalah 1 halaman 412. 1 halaman ini ya mengandung ya dari kurang lebih 50 faidah. Ya. 50 ilmu yang bermanfaat ya, yang insyaallah taala akan menjadi pelajaran yang memberikan petunjuk agar manusia selamat dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian juga di akhir daripada sambutan beliau berdoa arjullah an yanfa'ana biha, dan beliau katakan beliau berharap bahwa ini wasiat, bahwa risalah ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua ya. Wa ayyuwaffiqana li husnil istifadati min hadhil wasaya al-hakimah al-mubarakah.
Ya, beliau juga meminta kepada Allah taufik ya supaya mendapatkan ya kebaikan daripada pelajaran tersebut ya dari wasiat yang penuh dengan keberkahan ya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ya. Sebaik-baik daripada perkataan adalah kitab Allah. Ya. Kaum muslimin seharusnya bangga karena di dalam kitab Allah terdapat berbagai macam kisah-kisah. Baik kisah orang yang saleh maupun kisah orang yang salah. Semuanya menjadi pelajaran yang berharga. Semuanya menjadi pelajaran yang berharga. Itu yang terdapat dalam Al-Quran. Yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih juga banyak. Ya. Sehingga kaum muslimin untuk menyibukkan dirinya mempelajari kisah-kisah orang soleh atau orang salah yang terdapat dalam Al-Quran sudah mengandung ilmu yang bermanfaat. Bayangkan, kalau kisah Luqman Al-Hakim saja mengandung 50 pelajaran yang berharga, bagaimana dengan kisah-kisah yang lain? Ya, misalkan kisah Nabi Adam, ya, kisah Nabi Lut, ya, yang sekarang sedang bangkit kembali, ya, katanya minta kebebasan melakukan ya homoseksual dan sebagainya, ya. Kisah-kisah nabi-nabi yang lain atau mungkin kisah orang yang Allah abadikan dengan kemaksiatannya seperti Firaun, ya. Semuanya telah Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran mengandung banyak pelajaran. Sehingga cukup sebenarnya bagi kita, khususnya orang tua, mempelajari kisah-kisah itu, mempelajari dan mengamati kisah-kisah tersebut, lalu mengambil faedahnya dan menjelaskan kepada anak-anak kita. Tidak perlu anak-anak kita itu diberikan pelajaran-pelajaran dari mereka orang-orang yang benci terhadap Islam. Misalkan mereka membuat kisah Aladin, misalkan. Di sana itu ada misalkan katanya ada teko lalu diusap-usap keluar jin yang meminta sesuatu diberikan. Ini adalah bagian daripada kesyirikan. Ya. Atau mungkin kalau dia melakukan kesalahan yang panjang hanya hidungnya saja, Pinocchio, ya kisah Pinocchio misalkan. Kalau melakukan dosa, hidungnya yang panjang. Ya. Seakan-akan, oh anak-anak kita yang menyaksikan film itu, oh kalau kita melakukan maksiat, cuma hidung doang kok yang panjang. Ya. Atau misalkan lagi film Superman, ya. Seseorang yang perkasa dilemparkan dari udara jatuh tidak apa-apa. Ya. Padahal tabiat manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu karakternya lemah. Ya. Tubuh kita nih dilempar batu aja udah penyok, ya, berdarah dan sebagainya. Ya. Sehingga ini adalah kisah-kisah yang sebenarnya adalah tidak dibenarkan. Dan yang ironisnya, semua kisah-kisah yang dibuat oleh mereka orang-orang Yahudi, baik itu kisah film Tarzan, Pinocchio, ya, kemudian lagi Aladin, kemudian lagi mungkin Scooby-Doo yang menangkap jin hanya cuma dengan senjata, bukan dengan meruqyah, ya, dan sebagainya, ya. Kisah-kisah itu yang sangat ironisnya diawali dengan adegan ciuman dan diakhiri dengan adegan ciuman juga. Na'udzubillah. Ya. Akhirnya anak-anak kita yang menyaksikan itu, oh ciuman nggak apa-apa, ya. Sampai pernah terjadi juga, ya, ada anak siswa yang dia buka celananya di hadapan akhwat, ya, iya karena mungkin bisa jadi pengaruh dari kisah-kisah tersebut. Ya. Nah ini seharusnya kaum muslimin sudah cukup dengan kisah-kisah yang Allah Ta'ala ya ceritakan. Dan ini adalah fa inna asdaqal hadis. Sebaik-baik. Ya. Semua kisah-kisah yang dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih yang mana beliau Nabi kita Muhammad SAW pernah jelaskan kepada para sahabatnya, di sana terkandung faidah yang begitu besar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu kisah saja. Satu kisah, yaitu kisah Luqman Al-Hakim. Yang tidak kurang, beliau Syekh Abdul Razak
menjelaskan bahwa ini terkandung 50 kisah, 50 faidah. Ya, ini satu kisah, belum kisah-kisah yang lain. Masya Allah. Begitu hebatnya syariat dinul Islam. Ya, kita bangga syariat dinul Islam ini adalah telah sempurna. Ya, dengan kesempurnaannya itu telah mengatur semua hidup dan kehidupan manusia. Mulai manusia itu dari bangun tidur, beraktivitas sampai dia tertidur kembali. Ya, kita akan masuk daripada al-faidatul ula. Ya. Faidah yang pertama, innal hikmata minhatun rabbaniyatun wahibatun ilahiyatun yu'tiha Allah jalla wa ala man syaa min ibadihi. Wa hadha mustafadun min qawlihi jalla wa ala wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Beliau Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa hikmah adalah karunia yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Pemberian dari Allah kepada manusia yang Allah kehendaki. Ya, kepada manusia yang Allah kehendaki. Allah menghendaki seseorang mendapatkan hikmah, maka Allah Ta'ala akan berikan dia hikmah. Ya. Nah, terkait dengan hikmah tersebut, maka para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat apa itu hikmah. Ya. Bukan sekedar hikmah itu, mungkin ada siswa-siswa kita yang kalau, wah saya udah dapat hikmah, kenapa? Guru saya hikmah namanya, ya, bukan hikmah itu ya yang dimaksud. Ya. Tetapi hikmah yang dimaksud di sini adalah para ulama menjelaskan di antara definisi hikmah adalah yang pertama, wad'u syai' fi mahalihi. Sama dengan definisi adil, ya, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, ya, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang menerjemahkan hikmah itu adalah al-isabatu wasyadad fil qawli wal amal, ya, benar dan tepat dalam ucapan dan perbuatan, ya. Kemudian lagi ada yang menerjemahkan hikmah itu adalah as-sahihu fil mu'taqadi wal fiqhi fid din wal amal. Benar dalam keyakinannya, dalam akidahnya, dan dalam keagamaannya, dan dalam pemikiran-pemikirannya. Ya. Kemudian lagi ada yang menerjemahkan hikmah ini adalah al-aqlur raji, akal yang tepat, ya. Alladzi yamna'u sahibahu min syai'it tasarrufat, yang dengan akal yang tepat tadi mencegah pelakunya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang konyol, perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ada lagi yang mentafsirkan al-hikmah adalah al-fahmu az-zayyidu as-sahih, ya, pemahaman yang bagus dan benar. Ada lagi yang mentafsirkan al-hikmah ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat dan dibarengi dengan amalan-amalan yang saleh, yang baik. Intinya, ya, bahwa hikmah itu adalah sifatun jami'atun bainal aqli wal ilmi wal ma'rifati wal amalin nafi', ya. Sebuah sifat yang mencakup daripada akal pemikiran seseorang yang baik, ya. Kemudian juga ilmunya yang bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian pengetahuan yang bagus dan amalan-amalannya yang bermanfaat. Nah, hikmah ini adalah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil bahwa hikmah tersebut, ya, dari definisi yang begitu banyak, ya, maka hikmah Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, ya, yang Allah kehendaki. Dan bahkan kita diperintahkan untuk meminta hikmah kepada Allah, ya, meminta hikmah. Di antaranya adalah dengan kita melakukan berdoa di dalam salat,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita meminta petunjuk kepada Allah, ya, jalan yang lurus. Bukan jalan-jalan orang yang dia itu adalah dimurkai oleh Allah, dan juga bukan jalan-jalannya mereka yang sesat. Para mufassirin menjelaskan jalan yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka berilmu tetapi tidak beramal. Sedangkan jalan orang yang sesat adalah orang Nasrani yang mana mereka adalah beramal, beribadah tanpa ilmu. Sedangkan kita meminta kepada Allah ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Dan ya, siapa saja yang diberikan hikmah oleh Allah Jalla wa Ala, maka sungguh orang tersebut mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, oleh sebab itu kita meminta hikmah hanya kepada Allah. Ya, minta hikmah kepada Allah. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, al-faidatus tsaniyah, pelajaran yang kedua, bahwa inna nailal hikmati la budda lahu min asbabin yattakhiduha al-abadu. Ya. Sesungguhnya perkara hikmah itu tidak mungkin didapatkan oleh seseorang kecuali melalui sebab-sebab yang dilakukan seorang hamba. Ya. Ya, seseorang melakukan sebab-sebab. Ya, sebabnya apa? Dia berilmu, beramal. Dia berilmu, beramal. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya. Lakukanlah perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Ya, diperintahkan perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri kita, ya, termasuk menuntut ilmu, ya, belajar, ya, membaca Al-Qur'an, diperintahkan kita. Wasta'in billah, minta kepada Allah, wala ta'jiz. Jangan kita lemah, jangan kita malas, jangan kita putur, ya. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang bagus yang dijelaskan oleh Syekh Albani di dalam sahihnya, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya, dengan belajar. Seseorang jika ingin mendapatkan hikmah, ya, maka dengan sebab-sebab. Tidak mungkin, ya, ada satu aliran, satu, ya, golongan yang mengatakan dia tidak pernah belajar, kerjaannya hanya tidur, ya, kemudian tidur lagi, kata dalam tidur itu dia bertemu, lalu dia belajar. Ini khayalan. Ya. Orang-orang kelompok-kelompok ini adalah khayalan. Atau juga mungkin katanya kalau mau pintar, mau cerdas, datang ke satu tempat, ya, baik itu mungkin kali atau dia di situ bertapa. Wah, tidak sholat, tidak makan, lalu setelah bertapa jadilah dia seorang kiai, seorang ustadz. Tidak mungkin juga. Ya. Kalau jadi dukun mungkin, ya, orang seperti ini jadi dukun mungkin, ya, tapi jadi ustadz tidak mungkin. Ya. Sehingga jangan percaya dengan dongeng-dongeng seseorang bertapa 40 hari, 40 malam di sungai Kali Ceret misalkan, ya. Tiba-tiba jadi sunan. Ya. Tiba-tiba jadi wali. Wali apa ini? Ya. Kalau jadi dukun bisa jadi. Ya. Sedangkan syariat Islam mengatakan innamal ilmu bitta'alum. Ilmu itu dengan belajar. Ya. Wal hilmu bittahallum. Ya. Suatu sifat kesabaran akan didapat dengan pelatihan diri. Seseorang mengaku sabar-sabar tapi nggak pernah berlatih diri. Ketika ditimpa musibah, teriak-teriakan, marah-marah. Ya. Ketika diberikan cobaan, nggak kuat, emosi dan sebagainya. Menghadapi sesuatu perkara yang sepele, cepat naik pitam dan sebagainya, ya. Perlu pelatihan. Mau sabar harus pelatihan. Kemudian waman yataharral khaira yu'tahu. Barang siapa yang mencoba, dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan diberikan oleh Allah. Sebaliknya juga,
Wa may yatawaffa asyar yuqahu. Dan barang siapa yang dia ingin menjauhkan keburukan-keburukan dengan dia melatih diri, maka Allah akan jauhkan dirinya dari keburukan tersebut. Intinya adalah pelajaran yang kedua, seseorang akan mendapatkan hikmah, tapi syaratnya adalah dengan melakukan sebab-sebab. Ya, sebab-sebab. Al-faidatu tsalisah, faidah yang ketiga, bahwa kita diperintahkan untuk memperhatikan syukur ni'amallah, ya, syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena begitu besarnya, ya, dampak daripada syukur tersebut. Ya. Allah Ta'ala firmankan masih dalam ayat yang ke-12 surat Luqman, walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan hikmah kepada Luqman yang dia itu adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Ya. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Jika seseorang itu mensyukuri daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya. Sekecil apapun yang melekat pada diri kita, itu adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala dan wajib kita syukuri. Ya. Wajib kita syukuri. Kemudian, ini singkat saja ya, mengingat waktunya. Kemudian al-faidatul rabi', pelajaran yang keempat, sesungguhnya syukur terkandung dalam bil qalbi wal lisan wal jawarih, ya, dalam 3 tempat. Ya, syukur dengan hati. Ya, bersyukur dengan hati. Kemudian bersyukur dengan lisan. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Ya, perbuatan. Jadi syukur itu tidak selamanya hanya ucapan alhamdulillah, ya, tapi dalam hati kita harus meyakini bahwa semua nikmat adalah datangnya dari Allah. Ya. Kemudian juga melalui perbuatan, ya, seperti menjalani perintah-perintah Allah. Dan kemudian yang berikutnya, faidah yang kelima, ya, al-faidatul khamisah, faidah yang kelima. Ini harus digarisbawahi, ya, penting. Innallaha jalla wa ala la yanfa'uhu syukrus sakirin wa la yadurruhu kufrul kafirin. Kama qala subhanahu wa ta'ala anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Perhatikan. Innallaha jalla wa ala la yanfa'uhu syukrus syakirin. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala bagi Allah itu tidak bermanfaat syukurnya orang-orang yang bersyukur kepadanya. Ya. Jangan kita menganggap kita bersyukur kepada Allah, Allah mendapatkan manfaat dari syukur kita. Tidak. Ya. Sebaliknya juga demikian. Wala yadurruhu kufrul kafirin. Allah tidak menjadi bahaya dengan kufurnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir berapa miliar pada kufur kepada Allah, Allah tidak berbahaya. Allah tidak mendatangkan bahaya untuk Allah. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, anishkur lillah. Ya. Bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, syukur itu adalah kembali untuk dirinya sendiri. Ya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan sebuah hadis, ya. Di sini dijelaskan, ya, hadits qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Masyaallah. Allah panggil, wahai hamba-hambaku, seandainya dari yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dari pertama, dari Adam sampai kita nggak tahu siapa. Ya. Kemudian juga dari kalangan manusia. Dari kalangan jin, kita nggak tahu. Dari yang pertama Allah Ta'ala ciptakan sampai yang terakhir.
Semuanya adalah ala atqa qalbi rajulin wahid. Mereka itu seperti orang yang rajin bertakwa kepada Allah. Semuanya bertakwa kepada Allah. Manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir. Semuanya bertakwa kepada Allah. Maka ma zada dzalika fi mulki syai'a. Maka perkara itu tidak akan menambah dari kerajaan Allah sedikit pun. Masya. Semua bertakwa enggak menambah kerajaan. Berbeda dengan manusia. Kita ingat di zaman kerajaan-kerajaan di negeri kita, ya, kerajaan ini menguasai ini, sehingga apa yang dia kuasai bertambahlah kerajaan tersebut. Tetapi Allah tidak. Sebaliknya pun Allah jelaskan, wa ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insanakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahid, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya. Seandainya, wahai hamba-hambaku, seandainya dari yang pertama manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, dari Nabi Adam sampai kita nggak tahu yang terakhir siapa. Kemudian juga kalangan jin dari yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir, semuanya maksiat kepada Allah. Ya, itu semua manaqasa dzalika min mulki syai'a. Tidak mengurangi daripada kerajaan Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga penting kita catat bahwa pelajaran yang kelima ini ternyata Allah ingin menjelaskan bahwa ketika seseorang itu ya bersyukur kepada Allah, maka syukur itu adalah akan kembali kepada dirinya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala akan dilanjutkan oleh Ustadz Abu Samil faedah yang ke-6 hingga yang ke-10. Silakan kepada Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita teruskan mengkaji kitab Al-Fawaid Al-Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim. Tadi sudah diterangkan oleh Al-Fadil Al-Syekh Al-Ustaz Muhammad Saleh dari faedah yang pertama sampai yang kelima. InsyaAllah kita lanjutkan mengkaji faedah yang selanjutnya, yaitu Al-Faidatu As-Sadisatu, faedah yang keenam. Kata Al-Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, inna syukra al-abdi li ni'matillahi a'idun atharuhu wa naf'uhu 'ala al-'abdi nafsihi. Sesungguhnya syukurnya seorang hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, a'idun atharuhu wa naf'uhu 'ala al-'abdi nafsihi. Maka pengaruhnya atau efek dari syukur dia tersebut kembali kepada hamba itu sendiri. Apabila seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, dan kita mengetahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Maka faedah dari bersyukur tersebut kembali kepada diri kita sendiri yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Begitu juga dengan manfaatnya. Manfaat dari bersyukur kembali kepada diri kita yang mensyukuri nikmat Allah tersebut. Dari mana beliau mengambil faedah tersebut? Yakni dari kalimat wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita mengetahui bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak diberikannya kepada kita semua. Sebelum kita lahir ke dunia, sudah begitu banyak nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Tatkala kita berada dalam perut ibu kita,
kemudian tatkala kita dilahirkan, tatkala kita hidup di atas dunia ini, kemudian tatkala kita berada di alam barzakh, kemudian tatkala kita memasuki alam akhirat, dimasukkannya kita sebagai orang mukmin ke dalam surga, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Ini semua perlu untuk kita syukuri, dan faedah dari syukur tersebut kembali kepada diri kita sendiri. Manfaatnya bukan bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi kita sendiri. Syekh berkata, "Fal 'abdu idza syakara kana syukruhu 'aidan 'alaihi fid dunya wal akhirah." Maka seorang hamba itu apabila dia bersyukur, maka syukurnya itu akan kembali kepadanya di dunia dan di akhirat. Fa fid dunya sabatan lin ni'mah wa dawaman laha. Apa manfaat bersyukur di dunia? Jika seorang hamba bersyukur, dia akan mendapatkan manfaat dari syukur tersebut di dunia dan di akhirat. Lalu apa manfaat dari bersyukur tatkala di dunia? Kata beliau, sabatan lin ni'mati wa dawaman laha. Nikmat yang Allah berikan kepadanya akan abadi, akan langgeng, akan tetap pada hamba tersebut. Ya. Wa jalban lin ni'amil ukhra, dan akan menarik nikmat-nikmat yang lain. Sehingga ulama mengatakan asyukru disebut oleh ulama dengan sebutan al-jalibu al-hafizu atau al-hafizu al-jalibu. Ulama menyebut syukur itu dengan sebutan al-hafizu al-jalibu. Al-hafiz artinya yang menjaga. Kenapa demikian? Karena kalau seorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah yang ada pada hamba tersebut akan terjaga. Al-jalib artinya yang menarik. Apabila seorang hamba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat yang lain akan datang kepadanya. Dan ulama yang lain mengatakan asyukru qaidul wujudi wa saidul mafqudi. Bahwa syukur itu adalah pengikat nikmat yang ada dan untuk memburu nikmat yang belum ada pada seseorang. Karena itu penting sekali seseorang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah dari bersyukur itu di dunia dan di akhirat. Di dunia nikmat yang ada pada seseorang akan bertahan dan akan bertambah. Wa fil akhirati ajran wa masubatan wa husna aqibatin. Apa manfaat dari bersyukur di akhirat? Pertama ajran, pahala, wa masubatan, ganjaran, wa husna aqibatin, dan akibat atau kesudahan yang baik. Orang yang bersyukur senantiasa akan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia akan mendapatkan begitu banyak pahala, begitu banyak ganjaran dan kesudahan yang baik, yaitu al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menghitung nikmat Allah itu yang besar-besar saja. Nikmat yang kecil-kecil begitu banyak. Dan kata ulama, nikmat Allah itu terasa faedahnya bagi kita tatkala nikmat itu hilang dari kita. Kita akan merasakan betapa besarnya nikmat mata tatkala mata kita sakit. Kita merasakan betapa besarnya nikmat kaki tatkala kaki kita tidak bisa dibawa berjalan. Kita merasakan nikmatnya air, begitu besar nikmat air tatkala kita kekeringan, dan begitu seterusnya. Sehingga seorang syekh, kalau tidak salah Syekh Muhammad Ibn Ismail Al-Muqaddim, beliau mengatakan nikmat Allah itu akan terasa artinya, akan terasa gunanya dan nilainya tatkala dia tidak ada lagi pada diri seseorang. Oleh sebab itu penting bagi kita menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang alim Rabbani yang bernama Ibnu Sammak, beliau diundang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid ke istananya di Baghdad. Kemudian Harun Ar-Rasyid mengatakan, "Izni ya Ibnu Sammak, berikanlah saya suatu nasihat wahai Ibnu Sammak." Saat itu Harun Ar-Rasyid sedang memegang gelas untuk minum. Maka kata Ibnu Sammak, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau berada di tengah padang pasir, tidak ada manusia, tidak ada sumber air, engkau kelaparan, engkau kehausan, tidak ada seorang pun ada di sana. Lalu tiba-tiba engkau
didatangi oleh seseorang membawa setengah gelas air. Berapa akan engkau beli air tersebut, wahai Amirul Mukminin? Kata Harun ar-Rasyid, saya akan membeli air itu demi menyelamatkan jiwaku. Saya akan beli dengan binisfi mulki, dengan setengah dari kerajaanku. Kerajaan Harun ar-Rasyid itu begitu luas, menguasai 3 benua. Bahkan suatu ketika dia mengatakan, wahai hujan, turunlah engkau di mana saja, maka pajak dari daerah yang engkau hujani tersebut akan datang kepadaku. Begitu luas daerahnya. Tatkala engkau kehausan, wahai Amirul Mukminin, di tengah padang pasir, berapa akan engkau beli setengah gelas air? Kata Harun ar-Rasyid, setengah dari kerajaanku aku beli air tersebut. Kemudian Ibnu Samak mengatakan, minumlah wahai Amirul Mukminin. Diminumlah air tersebut oleh Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah dia minum, Ibnu Samak bertanya kembali, wahai Amirul Mukminin, seandainya air yang tadi engkau minum ditahan oleh Allah dalam perutmu, tidak bisa keluar, dan engkau sudah mencari dokter ahli kemana saja, tidak engkau temukan seseorang yang bisa mengobati penyakitmu, yang bisa mengeluarkan air urinmu dari dalam perutmu. Lalu datang seseorang, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya adalah dokter yang bisa mengobatimu sehingga air senimu bisa keluar dengan lancar dari perutmu. Berapa engkau bayar dokter tersebut, wahai Amirul Mukminin? Kata Ibnu Samak. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, dengan seluruh kerajaan saya akan saya bayar orang tersebut. Lalu kata Ibnu Samak, wahai Amirul Mukminin, mulkun la yusawi syarbatal ma, syugilta anhu an ta'ati rabbil ardi was sama. Wahai Amirul Mukminin, kerajaan yang tidak sampai harganya dengan segelas air telah membuatmu lalai daripada mensyukuri dan mengibadahi Allah, Rabbnya langit dan bumi. Setengah gelas air saja. Begitu besar nilainya dalam kehidupan kita ini. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala ini patut untuk kita syukuri. Patut untuk kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Fal abdu idza syakara ada syukruhu alaihi. Seorang hamba apabila dia bersyukur, maka faedah dari syukur tersebut akan kembali kepadanya. Wantafa'a huwa bihi, dan dia akan mengambil manfaat dari syukur dia tersebut. Wa min zalika qaulullahu ta'ala, dan di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang telah memperoleh petunjuk, maka sesungguhnya dia memperoleh petunjuk untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat jalannya, maka dia telah menyesatkan dirinya sendiri. Wa in kana al-'abdu wal iyazu billah, dan jika seorang hamba, dan kita memohon berlindung kepada Allah SWT dari sifat tersebut, kafiran, dia adalah orang yang kafir, ada kufruhu wa balan alaihi, maka kekufuran tersebut akan menjadi kebinasaan baginya. Wa hasratan wa nadamatan fid dunya wal akhirah, dan akan menjadi penyesalan ya fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Al-Qur'anul Karim begitu banyak mencontohkan kepada kita bagaimana akibat dari orang-orang yang bersyukur dan bagaimana akibat dari orang-orang yang kufur. Begitu banyak. Kalau kita renungkan, kita pelajari Al-Qur'anul Karim, begitu banyak kita dapatkan kisah-kisah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesudahannya. Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesudahannya. Itu banyak kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hadza maqamun yanbaghi 'alal 'abdi an ya'iyahu. Ya. Ini adalah suatu keadaan yang patut sekali bagi seorang hamba untuk mengingatnya. Annahu huwal muhtaju ila syukrillah. Bahwasanya dialah yang perlu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada ibadahnya seorang hamba. Sebanyak apapun ibadah seorang hamba, Allah tidak memerlukannya. Allah juga tidak dimudaratkan oleh kufurnya seorang hamba. Hamba tersebutlah yang memerlukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an syukrihi.
Adapun Allah Jalla wa Ala, maka ia maha kaya dari syukurnya seorang hamba. Allah enggak memerlukan syukur kita. Faidah dari syukur tersebut akan kembali kepada kita sendiri. Ini faidah yang keenam. Bahwasanya bersyukur itu manfaatnya akan dirasakan, diambil oleh seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan syukur seorang hamba. Namun hamba tersebutlah yang memerlukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatus sabi'atu. Faidah yang ketujuh, al-imanu bikamali ghinallahil mutlaqi min kulli wajhin wa iftiqaril ibadi ilaihi min kulli wajhin. Yaitu mengimani dengan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dari segala sisi. Wa iftiqaril ibadi ilaihi min kulli wajhin. Dan butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Di antara yang wajib kita imani sebagai seorang mukmin adalah mengimani bahwa Rabb kita Allah Tabaraka wa taala adalah Rabb yang maha kaya dari segala sisi. Dan mengimani pula bahwasanya kita sebagai hamba adalah hamba-hamba yang lemah, yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala aspek kehidupan kita atau dalam segala aspek kehidupan kita. Meyakini bahwa Allah maha kaya dan meyakini bahwa hamba itu benar-benar fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man nahnu? Siapa kita ini? Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya dari kita sedetik saja, maka makhluk yang ada di atas dunia ini akan musnah semuanya. Oksigen misalnya, Allah tahan beberapa saat saja dari kita, semua makhluk hidup akan meninggal semuanya. Antum bayangkan betapa banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Tidak terhitung. La tu'addu wa la tuhsa. Tidak bisa dihitung dan diperkirakan banyaknya. Semuanya Allah berikan rezekinya masing-masing. Betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hidup zaman sekarang. Belum lagi yang hidup berjuta-juta, bermiliar-miliar tahun yang lalu. Semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang akan hidup di masa yang akan datang. Betapa banyaknya, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Semuanya Allah berikan rezekinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan kekayaannya tidak ada batasnya. Dari mana Syekh menyimpulkan faedah ini? Yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Nu'minu bi annallaha ghaniyyun. Kita mesti mengimani bahwasanya Allah itu maha kaya. Sehingga tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa doa kita itu benar-benar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kita mohon adalah Rabb yang maha kaya, bukan Rabb yang fakir. Wal ghaniyyu ismun min asma'illahil husna. Kata atau al-ghani adalah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Al-ghani yang maha kaya. Al-ghani adalah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang al-husna. Wa mutadamminun liwasfihi Subhanahu wa taala bil ghina, dan mencakup ya sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat al-ghina. Al-ghani maha kaya. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita namai seseorang dengan Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya. Al-ghina yaitu kekayaan. Allah maha kaya. Wa huwa jalla wa ala ghaniyun an ibadihi. Dan Allah itu maha kaya dari hamba-hambanya. Allah enggak butuhkan kita. Allah tidak membutuhkan kita. Ya. Jangan sampai kita ya berpikir bahwa Allah perlu ibadah kita. La, Allah tidak memerlukan ibadah kita. Sebanyak apapun ibadah kita kepada Allah SWT, Allah tidak memerlukannya. Allah maha kaya dari kita. Allah maha kaya dari ibadah kita. Wallahu wa huwa jalla wa ala ghaniyun an ibadihi. Dan Allah jalla wa ala, ya jalla artinya yang maha mulia.
Ala artinya yang maha tinggi. Ghaniyun an ibadihi. Ia benar-benar ya kaya dari hambanya. Benar-benar tidak membutuhkan hambanya. Wa jami'i makhluqatihi. Dan Allah maha kaya dari semua makhluknya. Jadi Allah itu tidak hanya butuh kepada, jadi Allah SWT itu maha kaya dari manusia. Allah maha kaya dari seluruh makhluknya. Allah tidak perlu bumi, Allah tidak perlu langit, Allah tidak perlu laut dan seterusnya. Ya. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Wa ibaduhu wa jami'u makhluqatihi fuqara'u ilaihi min kulli wajhin. Sedangkan hamba-hambanya dan seluruh makhluknya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Kita yang membutuhkan Rabb kita Allah Tabaraka Ta'ala. Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga demikian. Membutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi sudah dibacakan sebuah hadis oleh Al-Fadil Al-Syekh Muhammad Salih Hafizahullah Ta'ala. Bahwasanya Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Seandainya semua manusia ini beriman semuanya. Maka keimanan itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama sekali. Demikian pula. Seandainya kita kufur semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kekufuran itu tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nu'minu bi anna rabbana subhanahu wa ta'ala al-ghaniyyu mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Dan kita juga beriman bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya itu bersemayam di atas arasy-Nya dan terpisah dari makhluknya. Jangan sampai orang kita sebagai Ahlussunnah meyakini bahwa Allah beristiwa di atas arasy. Kemudian ada orang mengatakan kalau begitu Allah perlu arasy. Ya kita katakan Allah maha kaya dari hambanya dan dari seluruh makhluknya. Ya berarti Allah tidak memerlukan arasy. Kama akhbarahu wa bidzalika fi kitabih. Sebagaimana Allah kabarkan tentang hal itu di dalam kitabnya. Yakni Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Bukan berarti Allah perlu arasy. Karena Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya dan tidak butuh kepada makhluk apapun. Apa kata Allah tentang istiwanya ia di atas arasy? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalam ayat yang lain, summa stawa 'alal arsy. Wa nu'minu fil waqti nafsihi annahu subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil arsy. Dan dalam waktu yang bersamaan kita mengimani juga bahwa Allah itu maha kaya dari arasy-Nya. Maha kaya dari arasy-Nya. Artinya Allah tidak membutuhkan arasy-Nya. Wa ammadunahu, dan dari segala sesuatu di bawah arasy. Ya, arasy makhluk yang paling besar saja Allah enggak memerlukannya. Konon lagi makhluk yang lebih kecil dari itu. Wa annal makhluqati kullaha al-arsy wa ma dunahu fuqara'u ila Allah. Dan bahwa sesungguhnya seluruh makhluk, baik itu arasy dan yang di bawah daripada arasy, lebih kecil dari arasy, faqiratun ilallahi, semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi, ya, agar keduanya tidak hancur. Wa in zalata in amsakaha min ahadin min ba'di. Jika keduanya hancur, siapa yang akan menahan keduanya setelah Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Santun lagi Maha Pengampun. Fahuwal mumsikul lil arsy. Allah lah yang menahan arasy. Wal mumsik lis samawati wal mumsik lil ardi. Allah lah yang menahan langit agar tidak jatuh ke bawah, dan Allah lah yang menahan bumi ini. Wal makhluqatu kulluha qa'imatun bi iqamatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan makhluk ini semuanya hidup, ya, dengan dihidupkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. La ghinan laha 'anillahi tarfata 'ain. Semuanya membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sekejap mata tidak bisa kita tanpa Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang membuat tangan kita bisa bergerak, yang membuat kaki kita bisa melangkah, yang membuat mulut kita bisa berbicara, yang membuat otak kita bisa berpikir, yang membuat mata kita bisa melihat, yang membuat tangan kita bisa bekerja? Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang mengantarkan makanan kepada kita? Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang mendatangkan ilmu kepada kita? Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang memberikan nafas? Apa yang menyebabkan
anggota-anggota pernapasan kita bekerja kalau bukan Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita baca satu lagi, al-faidatus tsaminatu, faidah yang ke-8. Isbatu kamali hamdihi subhanahu. Penetapan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari segi pujian terhadapnya. Wa anna lahul mahamidu kullaha, dan Allah lah yang memiliki segala pujian itu. Ala karimi na'maihi, karena begitu besar nikmat yang diberikannya. Wa azimi asma'ihi wa sifatihi, dan agungnya nama serta sifatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Dari kalimat ini, Syekh menyimpulkan bahwa Allah itu Maha Kaya dan Allah itu Maha terpuji. Tidak ada celahnya sama sekali. Jadi Allah tidak bisa disalahkan atas ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapannya. Allah Maha terpuji. Dan seluruh pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik ia dipuji karena begitu besarnya nikmat yang diberikannya, baik dia dipuji karena begitu agungnya nama serta sifat yang dimilikinya. Allah berfirman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Wal hamidu ismun min asma'illahil husna. Dan kata al-hamid merupakan satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Al-hamid satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wadalun ala subutil hamdilillah subhanahu wa ta'ala. Dan nama tersebut menunjukkan tetapnya pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk mungkin dia dipuji pada suatu ketika dan dia dicela pada ketika yang lain. Ya, atau dia dipuji karena suatu perbuatan dan tidak dipuji karena perbuatan yang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pujian itu abadi. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pujian itu tetap. Wa anna lahul hamdul mutlaqul kamilu ala kulli halin. Dan pujian yang bahwa pujian itu adalah pujian yang mutlak, yang menyeluruh, yang absolut dan sempurna dalam setiap keadaan. Wa fi kulli hanin wa fi kulli hinin, dan dalam setiap waktu. Kalau hamba tidak demikian, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pujian yang menyeluruh, ya. Kemudian pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah pujian yang sempurna dalam setiap keadaan dan dalam setiap waktu. Fahuwa subhanahu yuhmadu ala asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala itu dipuji atas nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa yuhmadu subhanahu ala ni'amihi wa ala'ihi wa afdalihi wa ata'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dipuji atas nikmatnya, karunia-Nya, pemberiannya dan kekayaan dan pemberiannya kepada semua hamba-Nya. Allah dipuji atas namanya, atas sifatnya, atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas pemberiannya kepada hamba-Nya. Fahuwal hamidu jalla wa ala allazi lahul hamdu kulluhu. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, yang baginya segala pujian di langit maupun di bumi. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya lah segala pujian dahulu maupun yang terakhir. Lahul hamdu awalan wa akhiran. Walahu syukru tabaraka wa ta'ala zahiran wa batinan. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala segala rasa syukur, baik yang zahir maupun yang batin. Syukur yang zahir yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat kepadanya. Sedangkan syukur yang batin adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam hati bahwa hanya Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki dan memberikan nikmat kepada seorang hamba. Falhamdu kulluhu lillah. Segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya alam semesta ini. Segala bentuk pujian. Wa ni'matu kulluha minallah. Dan nikmat itu semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bil ibadi min ni'matin fahiya minallah. Nikmat apapun yang ada pada hamba maka ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa muliha,
Dialah Allah yang memberikannya. Yang bagi an yakuna alhamdu kulluhu makhsusan, yang bagi an yakuna alhamdu kulluhu makhsusan bil mun'imi wahdahu. Oleh karena itu, pujian itu harus dikhususkan kepada yang memberikan nikmat saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Memang belum masuk ke tema utamanya, yaitu wasiat-wasiat Luqman yang terdapat di dalam surat yang mulia ini. Dan insya-Allah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya akan kita lanjutkan kajian dari kitab ini. Semoga kita sebagai orang tua yang memiliki anak, memiliki bekal yang cukup bagi kita di dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak ada panduannya, yang tidak ada punya arahan di dalam mendidik anak-anak kita. Dan dalam wasiat Luqman inilah di antara bahan pendidikan yang sangat penting di dalam agama kita. Kita akhiri majelis kita ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.